Sip Ace, that super bass got boom, boom. Got me dead live on Kurt Cobain, boom, boom. Sip Ace, that super bass got boom, boom. Got me dead live on Kurt Cobain, boom, boom. Sip Ace, that. Assalamualaikum Kui Travelers, balik lagi di channel Kui Travel yang baru upload setelah 2 bulan lebih karena situasi yang gak jelas dan gak menentu ya, ada PPKM dan sebagainya macamnya lah. Jadi harus di eman-eman atau disayang-sayang footage-nya biar ada cadangan footage ke depannya. Di trip report kali ini kita akan mencoba keganasan, dalam tanda kutip keganasan Akabocu dari PO Haryanto. Di video ini kita hanya akan melihat Akabocu ini take overnya aja. Kalau full tripnya nanti ada di review Akabocu next setelah video ini. Saya buat juga full tripnya. Sambil menonton, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Karena upload yang terakhir responnya kurang baik ya. Upload yang terakhir itu PO Haryanto juga, Indawa yang ke Malang. Di review itu saya memang ada catatan minus sih di PO Haryanto mengenai saya turunnya. Bisa dilihat tadi video sebelumnya. Tetapi perlu diingat juga ya bahwa review saya adalah gimana saya ingin share pengalaman mencoba transportasi umum pada saat saya mencobanya. Jadi pengalaman langsung ya, bukan berarti saya judge ini PO-nya jelek atau gimana minus semua, enggak. Jadi seandainya ada catatan minus di satu trip doang, bukan berarti satu PO itu minus semua. Contoh misalnya saya naik PO A di trayek ini minus, ada catatan minusnya, ada kurang baiknya, tetapi tidak mencerminkan trayek lain atau satu PO itu jelek semua. Jadi gitu ya, bukannya mau menyerang satu PO, nggak ada, karena ini saya cuma review, berbagi pengalaman aja sih ya. Maka dari itu ya, supaya lebih objektif, terlihatnya lebih objektif, ada juga saya memiliki parameternya, nanti saya jelaskan. Nah, biar tidak terjadi adanya perbedaan layanan ya, trayek ini bagus, trayek ini kurang bagus, itu juga harus diperhatikan dari PO-nya mengenai standar layanan PO itu sendiri. Keramahan krunya, makanan, kalau saya rasa makanan sama ya pasti. Kayak pas lagi di jalan itulah nyamanannya gimana. Nah, ini saya mau jelasin juga di vlog saya selanjutnya, terutama vlog di transportasi umum. Saya akan memberikan beberapa penilaian ya, yaitu tentang kenyamanan, ketepatan waktu, dan harga. Meskipun penilaian ini akan tetap subjektif, tapi seenggaknya ada parameternya itu. Jadi bisa teman-teman yang nonton ini bisa lihat sendiri apa sih yang dibutuhin dari suatu transportasi umum yang akan kalian naiki. Apakah lebih penting aspek harganya, atau kenyamanannya, atau ketepatan waktunya.
Saya jelasin satu-satu yang mengenai kenyamanan. Kenyamanan itu meliputi tentang keramahan kru, dia menyambut kita secara baik atau enggak, feedbacknya ketika kita bertanya sesuatu, misalnya bisa turun di sini enggak, atau kita nanya sesuatu lah, feedbacknya baik atau enggak. Itu jadi salah satu penilaian di kenyamanan. Dan juga sasis busnya yang premium atau enggak, kan ada yang sekarang udah banyak ya sasis-sasis premium kayak Volvo, Scania, itu kan ya gak diraguin lagi kenyamanan itu, bandingan suspensinya. Terus juga pelayanan pada saat di rumah makannya gimana, kita merasa nyaman gak dengan makanannya, dengan orang yang menyajikan makanan, yang ngasih kita makanan, atau tempat kita ibadah juga pada saat kita makan, apakah tempat ibadahnya layak, bagus, bersih, wangi atau gimana. Itu juga salah satu dari kenyamanan. Yang kedua, ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu tidak hanya kita nyampenya aja, misalnya di tiket, misal kita beli tiket secara online ya, sampai lokasi tujuan kita itu jam 12 malam. Tidak hanya itu, tapi juga pada saat penjemputan, pada saat kita mau naikin itu PO, bener nggak waktunya. Misalnya berangkat jam 2 siang, nyampe jam 12 malam, itu sesuai nggak ketepatan waktunya. Jadi jangan sampai kita naiknya jam 4 terus nyampe jam 12, berarti kan itu berangkatnya jam 4 nyampe jam 12, berarti itu kan di perjalanan agak ngebut ya, agak ngeri juga gitu kalau terlalu ngebut. Jadi ketepatan waktu sih tepat, cuma pas kita nunggunya itu kan 2 jam ya lumayan juga. Terus di perjalanan ngebut itu mempengaruhi dari pada kenyamanan itu sendiri. Apalagi kalau misalnya berangkat jam 4 terus nyampe jam 2, jam 3, jam 4 dini hari, itu kan berarti ketepatan waktunya jelek banget. Dan masalah harga itu nggak cuma harga, kan bersaing ya kalau masalah harga, karena juga dipengaruhi oleh sasis busnya dan pelayanan yang lain-lainnya. Harga ini bukan masalah mahal murah, tapi worth it nggak kita bayar segitu dapat pelayanan seperti itu, nyaman atau enggak, tepat waktu atau enggak, itu saling mempengaruhi harga itu. Kita masalah puas atau enggak. Kalau kita mengeluarkan harga lebih mahal tapi merasa puas dengan apa yang dikasih ke kita, kan insya Allah nggak akan nyesel dengan menggunakan transportasi umum itu. Tapi kalau kita udah ngeluarin harga yang mahal terus pelayanannya buruk, nah itu kan agak nyesel ya. Oke, jadi 3 hal itu yang menjadi parameter untuk penilaian. Meskipun penilaian ini akan tetap subjektif sih, tapi setidaknya ada parameternya. Paling enggak ada parameternya. Di vlog jalan-jalan lain juga saya buat itu parameternya. Entah itu di staycation atau traveling kayak yang Kijang itu juga, nanti seandainya ada saya menggunakan moda transportasi pribadi, itu juga nanti saya kasih penilaian ukurannya kayak gimana. Mungkin penilaiannya akan berbeda parameternya, nggak cuma masalah kenyamanan, ketepatan waktu. Kan kalau misalnya kita naik mobil pribadi kan ya maunya kan santai-santai aja ya, bukan masalah ketepatan waktu. Apalagi harga ya menyesuaikan gimana kita mau kemana kita, itu tergantung kita sendiri. Kenyamanan juga tergantung gear dan mobil yang kita naikin apa. Ya, sekian dulu. Nanti kalau mau lihat review full tripnya, di sana ada di rumah makannya gimana. Dari ini kan PO Akabocu ini, PO Haryanto Akabocu ini, saya naiknya dari Solo tujuan ke Cengkareng. Nah di situ nanti di video selanjutnya saya akan review full tripnya gimana. Jadi di jalanan yang take over mungkin akan dipotong, cuma nanti ada yang kita
kita di Terminal Tirtonadi, dari garasi dan sampai ke Cengkareng. Oke, selamat menonton. Take over, mantap sini ngebut.
Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di terminal Pulau Gebang ya. Ada 36 atau 37 bis yang rekam doang kita take over. Untuk video road trip selanjutnya bisa ditonton ya setelah ini. Terima kasih sudah menonton.